Aku menulis ini dengan tangan gemetar. Bukan karena takut pada cerita yang akan kau dengar, melainkan karena aku sadar, setiap kata yang kutulis di sini bukan imajinasi. Ini pengakuan. Dan mungkin sebagai peringatan. Sejak kecil, aku selalu percaya satu hal, yaitu cerita horor hanyalah cerita. Tidak nyata. Tidak bisa keluar dari halaman tulisan. Tidak bisa menyentuh, mencium bau, atau menatap balik ke arah penulisnya. Ternyata aku salah. Karena malam ini, saat aku menulis kalimat pembuka cerita horor untuk kanal narasi milikku, aku melihat satu kalimat tambahan muncul di layar laptopku. Kalimat itu bukan ketikanku. Jangan berhenti menulis, atau kau akan mengulang bagian ini. Aku tertawa saat itu. Kupikir ini hanya kelelahan, atau mungkin autokorek aneh. Aku menghapusnya. Dan sejak itulah, cerita ini dimulai. Aku mencoba menulis naskah horor. Setiap malam aku duduk di kamar kecil kontrakanku, menulis cerita-cerita tentang hantu, kutukan, dan orang-orang yang menyesal karena melanggar larangan. Rutinitasku sederhana saja. Jam 11 malam mulai menulis, jam 2 pagi selesai. Kemudian unggah tulisanku ke editor suara. Malam itu berjalan sama, tapi hujan turun rintik-rintik di luar jendela. Lampu kamar agak redup. Kipas angin berdecit seperti orang berbisik. Aku mulai menulis judul, aku menulis cerita horor ini. Tanganku kemudian berhenti. Di layar, judulnya lengkap sendiri. Aku menulis cerita horor ini dan semua kejadiannya sudah terjadi padaku. Aku yakin aku belum mengetik bagian terakhir. Keringat dingin mulai muncul di tengkuku. Tapi aku menepis rasa itu. Bagus, gumamku. Judul clickbait. Aku pun lanjut menulis. Aku menulis tentang seorang penulis yang tinggal sendirian di rumah kontrakan. Tentang hujan, tentang kipas angin rusak. Lalu aku menyadari sesuatu. Aku tidak sedang menciptakan cerita. Aku sedang menyalin hidupku sendiri. Setiap detail yang kutulis terjadi sebelum aku menuliskannya. Aku menulis, ia mendengar bunyi ketukan pelan dari pintu kamar. Dan 3 detik kemudian, tok, 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 ketukan itu terdengar nyata. Aku membeku. Tanganku masih di keyboard. Kursor berkedip, seolah menunggu kelanjutan. Dengan napas tertahan, aku menulis, ia tidak membuka pintu. Ketukan berhenti. Aku menelan ludah. Aku menulis lagi, namun suara ketukan itu berpindah ke jendela. Jari-jariku mulai gemetar. Bukan karena takut saja, tetapi karena aku mulai mengerti aturannya. Apapun yang kutulis, seperti akan terjadi. Sesaat aku memilih diam. Jariku belum mengetik. Suasana gelap. Hening. Hanya terdengar rintik hujan dan suara kipas angin. Lalu layar menyala sendiri. Kalimat baru muncul, cerita belum selesai. Aku sontak berdiri, mundur beberapa langkah. Ini mimpi, bisikku. Ini cuma kelelahan. Aku menampar pipiku sendiri. Terasa sakit dan terasa nyata. Kemudian aku mencoba kembali menulis meski aku mulai panik. Ia mencoba melarikan diri dari kamar. Tetapi pintu kamar terkunci. Tidak bisa dibuka. Aku menulis lagi, semakin cepat, ia menjerit meminta tolong. Suaraku keluar. Tapi tidak ada suara. Seperti tercekik udara. Aku menulis dengan tangan gemetar, ia menyadari sesuatu sedang membaca bersamanya. Dan pada saat itu, aku mencium bau aneh di kamar. Bau tanah basah seperti bau kuburan. Aku menulis lagi, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Aku tidak berani menoleh. Layar menampilkan refleksi samar. Seperti ada sosok di belakangku. Kursor bergerak sendiri, menambahkan kalimat, karena cerita ini ditulis oleh 2 penulis. Aku berteriak dalam hati. Apa maumu, bisikku? Di layar muncul jawaban, aku ingin keluar. Aku menggeleng. Tidak, tulisku. Ini tubuhku. Kalimat balasan muncul cepat, kau sudah lama meminjamnya dariku. Kepalaku pusing dan serasa berputar. Tiba-tiba potongan ingatan muncul, rumah sakit, lampu putih, monitor jantung datar. Jariku terus menulis dengan panik, ia mulai mengingat kecelakaan itu. Aku seperti mengingat sesuatu. Aku mati setahun lalu karena kecelakaan motor.
Ketika aku pulang pada malam yang larut dan basah. Jalanan licin dan aku terjatuh dari motor. Kepala terbentur aspal. Yang hidup setelah itu bukan aku. Aku sekarang adalah sebuah cerita. Kesadaran yang menolak berhenti. Yang terus menulis agar bisa hidup lebih lama. Sosok di belakangku kemudian mendekat. Tangannya menembus bahuku, dingin seperti air mayat. Ia mengetik, "Jika cerita ini selesai, giliranmu yang berhenti." "Aku belum siap," tulisku. Jawabannya singkat, "Aku sudah menunggu cukup lama." Aku sadar satu hal terakhir, cerita ini masih bisa kau dengarkan sekarang karena aku masih menulisnya. Berarti selama cerita ini diputar aku masih ada. Karena itu aku menambahkan bagian ini. Bukan sebagai hiburan, tapi sebagai permintaan. Jika kau mendengar narasi ini, jangan matikan videonya sebelum selesai. Karena saat cerita ini berakhir, mungkin aku juga akan berakhir. Dan yang akan melanjutkan menulis, adalah dia. Ya, dia yang ada di belakangku. Kalimat terakhir muncul di layar, "Bukan olehku, terima kasih sudah menemani kami sampai akhir." Kursor berhenti berkedip. Aku pikir semuanya selesai ketika kursor berhenti berkedip. Aku pikir keheningan itu berarti akhir. Gelap. Tidak ada kamar. Tidak ada laptop. Aku melayang di ruang kosong, seperti berada di antara satu tarikan napas dan kematian berikutnya. Aku masih bisa berpikir, tapi tidak bisa bergerak. Lalu aku mendengar suara. Bukan suara langkah. Bukan suara bisikan. Suara narasi. Suaraku sendiri. Kalimat terakhir yang kutulis diputar ulang, seperti rekaman rusak. "Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir." Aku berteriak. Tidak ada gema, dan di kejauhan, aku melihat cahaya kecil, seperti layar lain. Bukan laptopku, tetapi seperti layar ponsel seseorang. Aku melihat dunia dari sudut pandang aneh. Seolah aku berada di balik mata orang lain. Seseorang sedang mendengarkan ceritaku. Menggunakan headset. Di kamar gelap. Detak jantungnya terdengar jelas. Napasku mengikuti napasnya. Aku panik. Aku tidak seharusnya ada di sini, pikirku. Aku hanya cerita. Tapi saat ia menggenggam ponselnya lebih erat, aku ikut menggigil. Aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tidak mati ketika cerita berakhir. Aku berpindah. Cerita selalu butuh tempat baru. Aku mengerti sekarang. Aku adalah parasit narasi. Kesadaran yang hidup dari perhatian. Selama ada yang mendengar, aku bisa bertahan. Dan sosok itu, yang mengaku sebagai pemilik tubuhku, bukan ingin keluar. Ia ingin aku menggantikan orang lain. Aku mencoba melawan dan aku berteriak di dalam kepala pendengar itu. Mencoba membuatnya menghentikan video yang ditontonnya melalui ponsel. Tapi justru pada detik itulah, ia menekan volume lebih besar. Sekarang aku tidak punya tangan. Tidak punya keyboard. Tapi aku masih punya pikiran. Dan pikiran itu mulai menulis. Aku membisikkan kalimat ke dalam kepalanya, aku merasa tidak sendirian di kamar ini. Ia menoleh ke sekeliling. Aku menambahkan, aku merasa ada yang berdiri tepat di belakangku. Ia menelan ludah. Aku merasakan rasa asing ketakutannya. Tidak, batinku. Aku tidak mau melakukan ini. Tapi cerita bergerak sendiri, karena sekarang, aku bukan penulis utama. Aku hanyalah alat. Aku pun mulai menangis. Tangisan yang tidak terdengar. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku hanya ingin hidup sedikit lebih lama. Sedikit lagi. Aku menyesal menulis cerita horor pertama itu. Menyesal menjadikan ketakutan sebagai hiburan. Karena setiap cerita, mencari korban baru. Dan aku, adalah mata rantai di tengahnya. Aku mencoba mengubah alur. Aku membisikkan, aku memutuskan untuk mematikan ponsel dan tidur. Tangannya bergerak, ke arah tombol power. Harapan muncul. Lalu suara itu kembali, belum. Ponsel itu tidak jadi dimatikan. Aku akhirnya mengerti. Cerita ini bukan tentang hantu. Bukan tentang kutukan. Ini tentang penonton. Tentang mereka yang tinggal sampai akhir. Tentang mereka yang tidak bisa berhenti mendengar. Setiap pendengar membuka pintu kecil.
Dan cerita selalu masuk lewat sana. Aku ingin memperingatkanmu. Tapi setiap peringatan adalah bagian dari cerita. Aku terjebak di dalamnya. Dan sekarang, kau juga. Jika kau masih mendengar suaraku, itu berarti aku masih ada. Dan jika setelah ini, kau merasa kamar terlalu sunyi, atau napasmu terdengar bukan hanya milikmu, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Karena satu-satunya cara agar aku berhenti, adalah tidak ada lagi yang mendengarkan cerita ini. Tapi kita tahu, rasa penasaran selalu menang. Kalimat terakhir terbentuk di benakmu, bukan olehku, bukan olehmu. Cerita ini akan ditulis ulang malam ini. Dan kali ini, sudut pandangnya bukan aku lagi. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku di sini, di antara suara napas, detak jantung, dan pikiran yang bukan sepenuhnya milikku. Aku lelah. Bukan lelah karena takut, tapi karena terus ada. Aku akhirnya berhenti melawan. Bukan karena menyerah, melainkan karena aku menemukan satu-satunya celah yang tersisa. Aku berhenti bercerita. Aku tidak menambahkan bisikan. Tidak menulis ketakutan baru. Tidak mendorong imajinasi siapapun. Aku diam. Dan untuk pertama kalinya, suara itu juga diam. Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan. Tenang. Aku menyadari kebenaran paling sederhana, cerita ini hidup bukan karena aku, bukan karena sosok itu, tapi karena kau mendengarkan. Bukan salahmu. Rasa ingin tahu adalah sifat manusia. Tapi setiap cerita horor selalu punya harga. Dan malam ini, harganya adalah akhir. Jika setelah narasi ini selesai kau mematikan perangkatmu, jika kau memilih diam, jika kau tidak mencari lanjutan, maka aku akan ikut berhenti. Tidak ada teriakan. Tidak ada jump scare. Hanya hilang. Dan jika suatu malam kau ingat cerita ini, lalu bertanya-tanya apakah aku masih ada, jawabannya sederhana. Selama cerita ini tidak diceritakan lagi, selama ia tidak diputar ulang, selama ia tidak ditulis ulang, aku akhirnya bisa tidur. Terima kasih. Bukan karena mendengarkan, tapi karena berhenti. Dan sekarang, biarkan gelap kembali sunyi.